Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai presentasi pada pagi hari ini dengan materi klasifikasi, pembagian, dan penggolongan logical division. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 5. Saya Desi Fira Nur Aini dengan NIM 2020610075, Nuril Ulya Nikolani dengan NIM 2020610085, dan Emma Suciati dengan NIM 2020610097. Pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Contohnya, para penjual buah-buahan menyusun dagangannya dengan beberapa cara, yaitu berdasarkan harganya dan bisa pula berdasarkan besar kecilnya buah tersebut. Yang kedua, manusia primitif mengelompokkan binatang menjadi binatang berbisa dan tidak berbisa, membedakan antara tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Mengapa perlu dilakukan pengelompokan ini? Pengelompokan barang-barang ini tidak lain agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda itu. Pembagian klasifikasi. Pembagian adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya atau pemecahan genus atau kelas yang lebih luas kepada spesies yang lebih kecil, yang membentuk genus dan berdasarkan atas suatu prinsip tertentu. Prinsip-prinsip yang disebut hukum pembagian yaitu aturan-aturan yang menjadi petunjuk dalam mengadakan pembagian agar tidak terjadi kesalahan. Ada 4 klasifikasi. 1. Pembagian fisik, 2. Pembagian logis atau universal, 3. Pembagian dikotomi, dan 4. Pembagian metafisik. Pembagian fisik. Pembagian fisik ini dilakukan dengan cara mengurai atau membagi suatu hal atau objek ke dalam unsur-unsurnya. Contohnya seperti anggota tubuh manusia yang bisa dibagi dalam bagian-bagian seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya yang lain, yaitu Nuril Ulya Nikolani. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yakni pembagian logis atau universal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuril Ulya Nikolani, NIM 2020610085. Pembagian logis atau universal. Pembagian logis ini membagi sesuatu berdasarkan sebuah konsep ke dalam subkonsep yang lebih kecil, agar dapat memfokuskan pembagian tersebut. Contohnya, seperti manusia purba, dibagi menjadi Homo pithecanthropus, Homo neanderthal, dan Homo sapiens. Pembagian dikotomi. Pembagian dikotomi adalah pembagian genus ke dalam dua spesies yang bersifat saling bertolak belakang atau bertentangan. Contohnya, pembagian genus binatang seperti dibagi ke dalam spesies yang saling bertentangan, yaitu reptilia dan bukan reptilia. Selanjutnya, pembagian metafisik. Menurut KBBI, metafisik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal yang tidak terlihat. Arti dari pembagian metafisik adalah pembagian suatu objek sesuai dengan kualitas pembentuknya. Karena kualitas tersebut tidak terlihat dengan jelas jika tidak diperhatikan dengan seksama. Contohnya seperti manusia. Manusia adalah substansi rasional. Dapat dibedakan antara manusia berperasaan atau tidak memiliki berperasaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, hukum pembagian klasifikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap pembagian harus konsisten, artinya setiap pembagian harus dari dasar yang selalu sama dan tidak berubah-ubah dasarnya, agar klasifikasi tersebut dapat dipahami dengan mudah. Contohnya, pembagian manusia dengan dasar warna kulit akan menghasilkan spesies manusia berkulit hitam, putih, dan lain-lain. Yang kedua, pembagian harus meyakinkan dan dilakukan dengan lengkap. Artinya,
Setiap pembagian harus dilakukan secara tuntas agar tidak ada sisa. Contohnya, pembagian mahasiswa Fakultas Dakwah dan Fakultas Tarbiyah. Yang ketiga, pembagian harus dilakukan dengan tegas dan jelas. Artinya, setiap melakukan pembagian harus ditata bagaimana jumlah bagiannya dan perhitungannya harus masuk akal. Contohnya, mahasiswa dapat dibagi dalam kelompok usia di bawah 20 tahun dan di atas 20 tahun. Penggolongan klasifikasi. Ada dua macam penggolongan, yaitu sebagai berikut. 1. Penggolongan kodrati atau alam, atau penggolongan natural. Penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun atas kecerdasan kita, seperti penggolongan melalui mawar, kenanga, dan pacar sore ke dalam golongan bunga. Yang kedua, penggolongan buatan atau penggolongan artifisial. Penggolongan buatan adalah penggolongan yang didasarkan atas satu sifat. Contohnya dari penggolongan ini misalnya penyusunan kata dalam kamus, penyusunan buku dalam perpustakaan, pengelompokan barang-barang di toko. Penggolongan ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan sejauh mungkin. Cara melakukan klasifikasi. 1. Memikirkan pola pendekatan atau sudut pandang atau sistem pembagian yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, mencari dan menemukan pola pembagian. Apabila terdapat banyak pola pembagian yang sesuai, maka harus memilih salah satu dahulu, lalu kita bisa membaginya. Setelah selesai dengan pola yang pertama, barulah kita memilih pola yang selanjutnya. Yang ketiga, memikirkan seberapa luasnya pengertian dan seluruh anggota dalam himpunan yang akan dibagi, dan memastikan bahwa kita telah menjangkau luas pengertian tersebut maupun anggotanya. Yang keempat, menetapkan subkelompok masing-masing yang memiliki ciri khas atau perbedaan antara satu sub dengan sub yang lainnya. Yang kelima, memasukkan setiap anggota ke dalam subkelompok yang memiliki persamaan ciri khas yang sesuai dengan yang dimiliki. Dan pastikan agar tidak ada satu anggota pun yang menjadi anggota dalam dua kelompok, karena setiap anggota harus berada dalam satu kelompok saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.